perbanyak sabar dan banyak doa. Ada yang nanya saya, Habib, ini di pusat sana di Jakarta katanya lagi rame, ini ribut begini, ini ribut ini. Kok Habib kelihatannya tenang-tenang saja? Kok Habib diam-diam aja? Kok Habib gak bikin aksi 212 lagi sih? Jawab jangan. Kapan? Bulan depan dia saya datang lagi. Bu, jawab boleh. Saya jawab, saya bilang, saya bukan gak mau bersuara. Cuma ini di pusat, setan lagi berantem. Setan lagi. Saya bertanya sama ibu-ibu, kalau setan lagi berantem, pisahin jangan. Kalau perlu adu lagi. Betul. Ada protes saya, tapi mau ngadu-ngadu kan haram, ngadu-ngadu. Yang haram adu domba. Bu, adu domba haram, adu domba, adu manusia, apalagi haram. Adu domba haram, adu manusia lebih haram. Adu setan, setan boleh, kadang-kadang lagi. Bu, makanya kata setan lagi ribut. Saya lebih suka gelar tikar, taruh kopi Lampung, nonton setan ribut. Setuju? Kalau setan berantem, ntar setan yang satu kan kalah, yang satu kan kecapean, yang kecapean kita ideologi. Amin. Dan begitu sananya, setuju gak begitu? Betul tuh, setan lagi ribut, betul. Tahu setannya? Oh, enggak nanya. Setannya siapa? Begitu jangan tanya. Bukan kalau dia tanya saya jawab, pulang dari Lampung ditangkap. Masya Allah, jangan dijawab, betul. Tapi yang dijawab barusan betul. Dia namanya tuh. Allah, doain aja Bu, biar negeri kita berkah. Amin. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar lagi, karena kita sudah memasuki waktu sholat asar. Insya Allah pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan sepulang dari Lampung, saya dan rombongan akan berangkat ke Aceh. Darurat. Ulama, santri, saudara di sana sudah bersatu dengan masyarakat, dengan pemerintahnya. Mereka marah besar. Bagi kita mungkin persoalan 4 pulau biasa-biasa saja, tapi bagi Aceh bukan hal biasa. Itu 200-an tahun masuk wilayah Aceh, tiba-tiba ada yang usil pulau orang mau ditolong. Bu, kayak gak ada kerjaan, betul. Aceh lagi tenang, Aceh lagi adem. Semenjak perjanjian Helsinki, alhamdulillah, yang dan TNI gandeng tangan, bangun Aceh, tidak perang lagi. Bagus gak? Sudah terjadi, jangan diganggu. Saya heran ini kok ada menteri tuh pulau dari Aceh kok mau dipindahin ke Sumatera Utara, ada apa sih? Seridik punya seridik. Ternyata 4 pulau tadi banyak minyaknya, banyak gasnya. Oh, ada urusan duit. Oh, di situ kalau nanti maling-maling nyolong dari Aceh nggak bisa. Tarik dulu keluar Aceh, baru dicolong. Dasar maling. Begitu saya lihat mau dikasih siapa? Mau dikasih mantunya situ. Tahu nggak? Tahu? Jangan nyebut dong. Tapi yang ibu sebut benar. Kacau tidak? Saya mau tanya, saudara setuju tidak kalau Aceh damai? Setuju tidak kalau Aceh tenang? Setuju tidak? Jadi kita minta para pejabat jangan bikin betul. Nah, ini sebagai penutupnya ya Pak. Penutup. Ini pejabat sekarang saya kaget. Bu, saya mau tanya ibu-ibu yang sudah umur di atas 50. Dulu Bu di zaman Pak Harto, itu namanya pejabat, menteri, gubernur, bupati. Itu kalau bicara rapi, bicara santun, sopan, duduknya juga diangkat kaki. Betul? Ini pejabat di Jakarta sekarang ngomongnya kayak preman, kasar, saudara, duduk angkat kaki, udah gak ada
ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu bilang cabai mahal. Dijawab pejabat, nanam sendiri. Oh, ibu ngomong begitu dijawab nanam sendiri, kesel gak? Kesel gak? Nanti kalau ibu bilang telur mahal, masa mau dijawab telur sendiri? Kacau tidak? Ibu-ibu lagi nih, bapak-bapak nih punya motor, ingin beli bensin mahal. Apa dia bilang? Ya kalau mahal jangan punya motor. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Jawabnya enak banget saudara. Mahasiswa bilang Indonesia gelap. Ada pejabat terjawab, kau yang gelap. Kalau mahasiswa bilang gelap, panggil mahasiswanya, tanya gelapnya di mana? Apa maksud gelap? Kalau mahasiswa bilang maksud kami gelap, penegakan hukumnya belum beres, korupsinya belum diberantas, judinya masih ada di mana-mana. Terima itu masukan, kerja, betul, betul. Apalagi pejabat yang kurang ajar, saudara. Begitu masyarakatnya dari mana-mana rakyat protes, apa dia bilang? Jangan protes-protes kalau nggak punya jasa kepada negara. Keluar saja dari Indonesia. Saya udah gak ada kata-kata lagi, udah lihat begitu tuh. Kacau tidak? Nah ini penutup di sini nih, oleh-oleh nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu semua, jawab yang kompak. Kita beli baju kena pajak ya? Bayar pajak ya? Beli jilbab bayar pajak ya? Bapak-bapak beli piki bayar pajak ya? Beli bensin ada pajak ya? Bayar listrik ada pajak ya? Isi pulsa kena pajak ya? Saudara, apa yang kita gak bayar pajak? Berarti ibu-ibu, bapak-bapak semua bayar pajak tidak? Berarti kita setor ke negara, betul? Berarti rakyat jasa tidak kepada negara, berjasa tidak kepada negara. Kenapa gitu ngomong? Rakyat dari jasanya nggak usah protes-protes. Para rubuhnya kurang ajar. Ini pejabat punya 16 perusahaan, namanya masuk ke Panama Papers, saudara. Panama Papers itu orang-orang yang mengtarik dari pajak, menggelapkan pajak, dia simpan di sana, saudara. Justru saya minta itu pejabat yang ngatain rakyat tidak ada jasa. Dia punya 6 perusahaan, sudah diaudit belum? Sudah bayar pajak belum? Jangan-jangan dia yang tidak bayar pajak, betul? Takdir. Saya pada bilang ngeliat kumis itu kesel, aneh kumis. Lu tahu gak? Tahu? Lu jangan disebut dong. Ada Pak polisi dari sini, Pak tuh yang nyebut doang. Bukan saya Pak. Nanti saya pulang jangan dikejar Pak ya. Saya mau pulang nama-nama itu yang nyebut Pak. Karena itu Pak. Bu, tapi di sini emang pinter-pinter. Saya nggak nyebut udah tahu semua. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti Bapak Ibu mengikuti berita. Berarti mengetahui suasana. Alhamdulillah. Kira-kira jelas Bu ya. Nah, baik, sekarang yuk kita tutup acara kita. Jangan sholawat askirin dolimin bidolimin. Setuju? Apa itu doa askirin dolimin bidolimin? Doa kepada Allah. Jangan bertahan sholawat kepada Nabi supaya orang dolim dibikin sibuk sama orang dolim. Itu dia tuh yang saya sebut tadi, setan lawan setan. Berarti saya tanya, doa umat digobol tidak? Digobol tidak? Sholawat askirin dolimin bidolimin. Kalau BKMT nih, itu dari zaman Kiai Haji Abdullah Syafi'i 30 tahun yang lalu, itu udah diamalkan di majelis-majelisnya saudara. Nah sekarang ini di pesantren, di mimbar, di majelis taklim, di masjid, banyak yang baca. Allah kabulkan. Akhirnya saudara, setan ribut dengan setan. Alhamdulillah. Ayo ini sebagai penutup, langsung kita tutup dengan doa. Karena selawat ini juga termasuk doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbil
وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين وعلى آله به أجمعين صلوا على النبي. Mari kita tutup acara kita dan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberkahi, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diampuni segala dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan semoga hari ini kita kumpul bersama di tempat ini. Besok Allah kumpulkan kita di dalam surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan agar Bapak Wali Kota kita, Bapak Ketua DPRD-nya, Bapak pimpinan MUI-nya, dan semua pimpinan ormas-ormas Islam, para tuan guru, para kiai kita, agar mereka semua selalu diberikan taufik, hidayah, disayangi Allah, dicintai Allah, disatukan dalam iman Islam dan ihsan, dan mereka diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa, ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu. Mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi. Kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung. Itu pun biasalah, kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil, mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin, ulama FPI, bukan ulama Aceh. Lo pikir orang semua nggak tahu dagelan kalian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu. Si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau, itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan gitu. Mau kowar-kowar, silahkan. Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil, ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari
beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasak-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mabidan ngaureng melahi. Sibuk makbidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin. Aduh sakit, saya kontraksi, kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya, ketika TIJ nggak caci sana, nggak caci sini, tuh TIJ pulau di Aceh udah diambil, ente kok diam aja. Terus gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu, harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu, fitnah orang, caci maki orang gitu, nggak perlu saudara. Gubernurnya kok ke Arab-Araban, apakah habai? Bukan. Kalau kalian datang ke Aceh, hampir semua masyarakat Aceh kecuali saya mukanya ke Arab-Araban, ke India-Indiaan. Mungkin di tempat kalian yang begitu kan congornya Habib doang gitu. Ya Kibin ya, mualim itu bukan habaib. Nggak usah kalian jilat-jilat gitu. Jik nggak perlu jilat-jilat, itu bukan keluarga ente. Jadi begitu saudara ya, begitu. Nusa Barong hadir, misalnya kayak keluarga besar TIJ, mukanya kayak gitu, kayak ke Arab-Araban, kayak ke Habib-Habiban gitu. Cuman TIJ aja yang ke Indian ya, apa cuy. Jadi ini bedalah orang perang dengan orang yang ngaku-ngaku orang perang. Beda dia. Orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Jadi beda gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis, Portugis, gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya.
atas keputusan Mendagri tersebut, ya, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Oh, begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa gitu, karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya koar-koar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rijik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias ngingi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim daerah kami indah, ini merupakan bentuk dream, saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kimin. Biar ku buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIJ ini nggak bisa, pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai. Taijik. Aduh. Kasihan sekali si Taijik. Udah nyiapin ceramah, udah nyiapin bahan, sampai ke sini masalah udah rampung gitu. Provokator dari Kibin mana tadi malam? TIJ, ente orang udah siap perang, ente. Gua bukan model keluar-keluar seperti itu. Nggak perlu ada Habib-Habib seperti itu yang ngajarin gua soal berperang, nggak perlu. Kita udah pada paham semua. Kita bukan cucu pengecut, bukan cucunya orang yang lari dari perang gitu, kabur ketika perang. Kita bukan cucu orang seperti itu.